10 Rahasia Kekuatan Pikiran, Filosofi Stoik. Stoicisme adalah filosofi kuno yang menekankan pada pengendalian diri, ketahanan, dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat diubah. Salah satu aspek penting dari stoicisme adalah kekuatan pikiran, yang memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dan terfokus di tengah-tengah cobaan dan tantangan. Berikut adalah 10 rahasia kekuatan pikiran stoik yang dapat membantu Anda mengatasi kesulitan dan meraih kedamaian batin. 1. Fokus pada hal yang dapat Anda kontrol. Stoik percaya bahwa kita hanya memiliki kendali atas tindakan dan respons kita sendiri. Oleh karena itu, fokuslah pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, seperti sikap dan tindakan Anda sendiri, daripada hal-hal di luar kendali Anda. Konsep ini mengacu pada pandangan stoik bahwa individu hanya memiliki kendali sebenarnya atas tindakan dan respons mereka sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, seperti cuaca, pendapat orang lain, atau kejadian tak terduga. Stoik menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan hal-hal semacam itu mengendalikan pikiran atau emosi kita. Sebaliknya, mereka menyarankan agar kita memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar dapat kita atur dan memengaruhi, yaitu sikap dan tindakan kita sendiri. Contoh, bayangkan Anda sedang dalam perjalanan menuju wawancara kerja yang penting. Di tengah perjalanan, Anda tersesat karena ada jalan yang ditutup karena konstruksi. Situasi ini di luar kendali Anda. Reaksi yang tidak produktif mungkin adalah panik dan frustrasi yang berlebihan, yang hanya akan membuat Anda lebih stres. Sebaliknya, dengan menerapkan prinsip stoik, Anda mungkin akan fokus pada tindakan yang dapat Anda kendalikan, seperti mencari rute alternatif, menyesuaikan rencana waktu Anda, atau menggunakan kesempatan ini untuk berlatih kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi tantangan. Dengan demikian, Anda tidak lagi terikat pada kegelisahan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali Anda, melainkan memusatkan energi pada respons yang konstruktif dan efektif terhadap situasi yang dihadapi. 2. Terima hal-hal yang tidak dapat diubah. Meskipun Anda tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Terimalah hal-hal yang tidak dapat diubah dengan kedamaian dan ketenangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa, meskipun kita tidak memiliki kendali atas semua situasi yang terjadi di sekitar kita, kita masih memiliki kekuasaan atas cara kita meresponsnya. Ini mencerminkan ide bahwa penerimaan dan kedamaian batin dapat ditemukan dengan menerima realitas yang ada dan meresponsnya dengan sikap yang tenang dan penuh kesabaran. Contoh, misalkan Anda telah berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan presentasi penting di tempat kerja. Namun, ketika Anda tiba di ruang rapat, Anda mengetahui bahwa proyektor sedang rusak dan tidak dapat digunakan. Ini adalah situasi di luar kendali Anda. Sikap yang produktif dalam situasi ini adalah menerima kenyataan bahwa proyektor tidak dapat diperbaiki dengan cepat dan menghadapinya dengan kedamaian. Anda dapat mencoba mencari solusi alternatif, seperti menggunakan flip chart atau meminta bantuan untuk menyusun presentasi tanpa menggunakan proyektor. Dengan menerima kenyataan bahwa proyektor rusak dan beradaptasi dengan situasi tersebut, Anda dapat mempertahankan ketenangan dan produktivitas Anda, bukannya terjebak dalam kegelisahan yang tidak berguna. 3. Latih ketahanan mental. Seperti otot yang perlu dilatih untuk menjadi kuat, pikiran juga perlu dilatih untuk menjadi tahan banting. Latihanlah ketahanan mental melalui meditasi, refleksi, dan latihan kesadaran. Prinsip ini menyoroti pentingnya mengembangkan kekuatan mental yang mirip dengan mengembangkan kekuatan fisik. Seperti otot yang perlu latihan untuk menjadi kuat, pikiran juga memerlukan latihan untuk menjadi tahan banting. Ini melibatkan berbagai teknik dan praktik untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan, stres, dan ketidakpastian dengan ketenangan dan ketabahan. Contoh, salah satu cara untuk melatih ketahanan mental adalah melalui meditasi. Dengan meditasi, seseorang dapat belajar untuk mengendalikan pikiran dan emosi mereka, serta mengembangkan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Misalnya, dengan berlatih meditasi pernapasan, seseorang dapat memperoleh keterampilan untuk menenangkan pikiran mereka ketika merasa cemas atau tegang. Selain meditasi, refleksi juga merupakan cara yang efektif untuk melatih ketahanan mental. Dengan merenungkan pengalaman dan reaksi kita terhadap situasi tertentu, kita dapat memahami lebih baik tentang diri kita sendiri dan menemukan cara untuk merespons dengan lebih baik di masa depan. Latihan kesadaran juga merupakan bagian penting dari latihan ketahanan mental. Dengan meningkatkan kesadaran akan pikiran, emosi, dan tubuh kita
kita dapat belajar untuk mengidentifikasi pola pikir negatif dan mengubahnya menjadi yang lebih positif. Dengan konsisten melakukan latihan-latihan ini, seseorang dapat memperkuat ketahanan mental mereka dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan hidup yang datang. 4. Praktikkan kesederhanaan. Mengurangi keinginan dan keterikatan terhadap hal-hal material dapat membantu Anda mencapai kedamaian batin. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting dan nikmati kepuasan dari hal-hal sederhana dalam hidup. Prinsip ini mengajarkan bahwa mengurangi keinginan yang berlebihan dan keterikatan terhadap hal-hal material dapat membantu mencapai kedamaian batin. Fokusnya adalah mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup dan menemukan kepuasan dalam kesederhanaan. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang terus-menerus berusaha untuk memperoleh barang-barang mewah, seperti mobil mahal, pakaian desainer, atau perangkat elektronik terbaru. Mereka mungkin mengalami stres finansial dan kecemasan karena terus-menerus berusaha memenuhi keinginan konsumtif mereka. Namun, dengan menerapkan prinsip kesederhanaan, mereka dapat membatasi keinginan mereka untuk memiliki barang-barang tersebut dan mengalihkan fokus mereka pada hal-hal yang lebih penting, seperti hubungan sosial, kegiatan yang memberikan makna, atau pengembangan diri. Dengan mengurangi ketergantungan pada barang-barang material, seseorang dapat menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana dalam hidup, seperti berjalan-jalan di alam, berbagi waktu dengan keluarga dan teman-teman, atau menikmati hobi yang sederhana. Praktik kesederhanaan ini dapat membawa kedamaian batin dan membebaskan seseorang dari tekanan dan kecemasan yang seringkali terkait dengan kehidupan konsumtif dan materialistik. 5. Amati pikiran Anda. Stoik mengajarkan pentingnya memantau dan mengendalikan pikiran kita. Amatilah pikiran Anda dengan seksama, dan ketika pikiran negatif muncul, tangani dengan bijaksana dan berfokus pada pemikiran yang lebih positif. Prinsip ini menekankan pentingnya kesadaran akan pikiran-pikiran kita. Stoik mengajarkan bahwa dengan memantau pikiran-pikiran kita dengan seksama, kita dapat mengidentifikasi pola pikir negatif atau destruktif yang mungkin muncul. Kemudian, kita dapat menghadapinya dengan bijaksana, mengubahnya menjadi pemikiran yang lebih positif atau konstruktif, atau bahkan melepaskannya sepenuhnya. Contoh, misalkan seseorang sedang menghadapi situasi sulit di tempat kerja dan merasa cemas tentang kemungkinan hasilnya. Pikiran negatif mulai muncul dalam benaknya, seperti, saya tidak akan berhasil, semua orang akan menilai saya. Atau, saya tidak cukup baik untuk ini. Menurut prinsip Stoik, langkah pertama adalah menyadari pikiran-pikiran tersebut dengan jujur dan tanpa penilaian. Kemudian, individu tersebut dapat mempertanyakan validitas pikiran-pikiran tersebut dengan bijaksana. Mereka mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah pikiran ini berasal dari fakta yang objektif atau hanya dari ketakutan saya? Atau, apakah ada bukti yang mendukung atau menentang pikiran ini? Setelah mempertanyakan pikiran-pikiran negatif tersebut, individu tersebut dapat mengalihkan fokusnya pada pemikiran yang lebih positif atau konstruktif. Misalnya, mereka bisa menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan afirmasi positif, seperti, saya memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ini, atau, saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa, dan itu sudah cukup. Dengan cara ini, individu tersebut dapat menggunakan prinsip Stoik untuk mengendalikan pikiran mereka dan mengubah pola pikir negatif menjadi yang lebih positif, sehingga membantu mereka menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang dan percaya diri. 6. Hadapi ketakutan Anda. Stoik mengajarkan bahwa kita harus menghadapi ketakutan kita, bukan lari darinya. Melalui pemahaman dan penerimaan akan ketakutan, Anda dapat mengurangi kekuatannya atas Anda. Prinsip ini menekankan pentingnya menghadapi ketakutan secara langsung, daripada mencoba untuk menghindarinya atau menekannya. Stoik mengajarkan bahwa dengan memahami dan menerima ketakutan kita dapat mengurangi kekuatannya atas kita. Ini melibatkan langkah-langkah untuk menyelidiki akar penyebab ketakutan, memahami dampaknya, dan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi atau menghadapinya. Contoh, bayangkan seseorang yang memiliki ketakutan yang mendalam akan gagal. Setiap kali dia dihadapkan pada kesempatan baru atau tantangan, rasa takut akan kegagalan selalu mengintainya, membuatnya ragu-ragu untuk mengambil langkah maju. Menurut prinsip Stoik, individu tersebut harus menghadapi ketakutannya secara langsung. Pertama, dia harus memahami dan mengidentifikasi akar penyebab ketakutannya. Mungkin ketakutannya muncul dari rasa rendah diri atau pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Setelah menyadari hal ini,
dia kemudian dapat mulai menerima keberadaan ketakutannya tanpa menilainya secara negatif. Selanjutnya, individu tersebut dapat mengurangi kekuatan ketakutannya dengan mengambil tindakan yang bertentangan dengan itu. Misalnya, dia bisa mencoba untuk menghadapi situasi yang menakutkan secara bertahap, memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah diatasi. Dengan melakukannya, dia bisa membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu mengatasi ketakutannya. Dengan menghadapi ketakutan secara langsung, individu tersebut tidak hanya mengurangi kekuatan ketakutan itu sendiri, tetapi juga memperoleh kepercayaan diri dan keberanian yang lebih besar dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. Ini adalah penerapan prinsip stoik yang mendorong pertumbuhan pribadi dan kekuatan mental. 7. Terimalah kematian. Salah satu prinsip utama stoik adalah penerimaan akan kematian. Dengan menerima kematian sebagai bagian alami dari hidup, Anda dapat hidup dengan lebih berani dan lebih berharga. Prinsip ini menekankan pentingnya untuk menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Stoik mengajarkan bahwa dengan menerima kematian sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, kita dapat hidup dengan lebih autentik, berani, dan menghargai setiap momen dalam hidup kita. Ini melibatkan mengubah sikap kita terhadap kematian dari sesuatu yang menakutkan atau tabu menjadi bagian yang alami dan tak terpisahkan dari pengalaman hidup. Contoh, misalnya, bayangkan seseorang yang merasa sangat takut akan kematian, sehingga ketakutannya menghalangi kemampuannya untuk menikmati hidup sepenuhnya. Dia mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya khawatir tentang kapan atau bagaimana dia akan mati, dan ini mengganggu kebahagiaan dan kebermaknaan hidupnya. Menurut prinsip stoik, individu tersebut perlu mulai menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian alami dari siklus kehidupan manusia. Dia bisa mulai dengan merenungkan fakta bahwa semua orang akan mengalami kematian pada akhirnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan. Dengan menerima kematian sebagai bagian dari realitas kehidupan, individu tersebut dapat membebaskan diri dari ketakutan dan kecemasan yang berkaitan dengan hal itu. Sebaliknya, dia dapat mulai hidup dengan lebih berani dan lebih berharga, menghargai setiap momen dalam hidupnya tanpa terlalu terikat pada kekhawatiran tentang masa depan yang tidak pasti. Dengan mempraktikkan penerimaan akan kematian, seseorang dapat meraih kedamaian batin yang lebih dalam dan mengembangkan pemahaman yang lebih besar tentang arti sejati dari kehidupan. Ini adalah salah satu aspek penting dari filosofi stoik yang dapat membantu seseorang menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan mereka. 8. Jadilah pembuat keputusan yang bijaksana. Stoik mendorong kita untuk membuat keputusan dengan bijaksana, berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting bagi kita. Tinjau konsekuensi dari setiap keputusan dengan cermat sebelum bertindak. Stoik mengajarkan bahwa penting bagi kita untuk membuat keputusan secara bijaksana, yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita anut. Ini melibatkan refleksi mendalam tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat sebelum kita bertindak. Stoik mendorong kita untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan, melainkan untuk meluangkan waktu untuk mempertimbangkan dengan seksama bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi kita dan orang lain di sekitar kita. Contoh, misalkan seseorang dihadapkan pada keputusan untuk menerima pekerjaan baru yang menawarkan gaji yang lebih tinggi, tetapi memerlukan waktu yang lebih lama di perjalanan setiap hari. Sebelum membuat keputusan, orang tersebut bisa mengikuti prinsip stoik dengan melakukan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting baginya. Mereka mungkin akan bertanya pada diri sendiri pertanyaan seperti, apakah gaji yang lebih tinggi sepadan dengan waktu tambahan yang akan saya habiskan di perjalanan? Atau, bagaimana keputusan ini akan memengaruhi keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi saya? Setelah mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka kemudian akan meninjau konsekuensi potensial dari setiap pilihan. Misalnya, jika seseorang mengutamakan waktu bersama keluarga dan keseimbangan kehidupan kerja pribadi, mereka mungkin memutuskan bahwa kelebihan waktu yang akan dihabiskan di perjalanan tidak sepadan dengan manfaat finansial yang diperoleh dari pekerjaan baru tersebut. Dengan demikian, mereka memilih untuk tetap pada pekerjaan mereka saat ini. Dengan cara ini, individu tersebut menggunakan pendekatan stoik dalam membuat keputusan, yang melibatkan pertimbangan yang cermat tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka, serta evaluasi konsekuensi potensial dari setiap pilihan yang tersedia. Ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup mereka. 9. Berlatihlah empati dan kasih sayang. Meskipun stoik menekankan pada penerimaan dan ketenangan batin,
itu tidak berarti menjadi dingin atau tidak peduli terhadap orang lain. Berlatihlah empati dan kasih sayang terhadap orang lain, dan hargai hubungan Anda dengan mereka. Prinsip ini menekankan bahwa meskipun stoisisme menekankan penerimaan dan ketenangan batin, hal itu tidak berarti menjadi dingin atau tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Sebaliknya, penting untuk berlatih empati dan kasih sayang terhadap orang lain, serta menghargai hubungan kita dengan mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan bertindak dengan kasih sayang dan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Contoh, bayangkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Mereka mungkin sedang berjuang dengan masalah keluarga, keuangan, atau kesehatan mental. Dalam situasi ini, pendekatan stoik akan meminta kita untuk tidak hanya menerima kenyataan bahwa orang tersebut sedang mengalami kesulitan, tetapi juga untuk menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap mereka. Sebagai contoh, seseorang bisa mendekati teman mereka yang sedang mengalami kesulitan dan menawarkan bantuan atau dukungan. Mereka mungkin menyediakan bahu untuk didengar, menawarkan bantuan praktis, atau bahkan hanya memberikan kata-kata penyemangat dan dorongan. Dengan melakukan hal ini, mereka menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap teman mereka, dan menghargai hubungan mereka dengan cara yang bermakna. Selain itu, berlatih empati dan kasih sayang juga dapat melibatkan menghargai perspektif dan pengalaman orang lain, bahkan jika itu berbeda dengan kita sendiri. Misalnya, seseorang bisa berusaha untuk memahami pandangan atau perasaan orang lain dalam situasi tertentu, dan menghormati hak mereka untuk memiliki pandangan yang berbeda. Dengan berlatih empati dan kasih sayang, kita memperkuat hubungan kita dengan orang lain, menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan mendukung, dan membantu orang lain merasa didengar, dihargai, dan diperhatikan. Ini adalah aspek penting dari filosofi stoik yang menunjukkan bahwa ketenangan batin tidak harus berarti kehilangan koneksi emosional dengan orang lain. 10. Hargai saat ini. Stoik mengajarkan pentingnya hidup dalam momen ini. Alih-alih terpaku pada masa lalu yang tidak dapat diubah atau khawatir tentang masa depan yang belum datang, nikmatilah keindahan dan kesempurnaan saat ini. Prinsip ini menekankan pentingnya untuk hidup dalam momen sekarang dengan penuh kesadaran. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak boleh terjebak dalam memori masa lalu yang tidak dapat diubah atau kekhawatiran akan masa depan yang belum terjadi. Sebaliknya, kita harus menghargai keindahan dan kesempurnaan dari saat ini, menikmati momen yang ada di depan mata kita. Contoh, bayangkan seseorang yang terus-menerus terjebak dalam penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat di masa lalu. Mereka menghabiskan waktu dan energi mereka meratapi kesalahan-kesalahan itu, tanpa menyadari bahwa ini menghalangi mereka untuk menikmati momen saat ini dan memperbaiki masa depan mereka. Menggunakan prinsip stoik, individu tersebut akan diajarkan untuk mengalihkan perhatian mereka dari masa lalu yang tidak dapat diubah dan fokus pada saat ini. Mereka mungkin akan mempraktikkan meditasi atau latihan kesadaran untuk membantu mereka lebih hadir dalam momen saat ini. Misalnya, mereka bisa mencoba fokus pada napas mereka atau merasakan sentuhan kaki mereka di lantai, untuk membawa perhatian mereka kembali ke saat ini. Selain itu, mereka juga dapat melatih diri untuk mensyukuri hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti matahari terbit yang indah, senyum seorang teman, atau aroma kopi yang harum. Dengan melakukan ini, mereka belajar untuk menghargai keindahan dan kesempurnaan dari saat ini, dan merasakan kedamaian batin yang berasal dari hidup dengan kesadaran penuh. Dengan menerapkan prinsip ini, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan, dengan menghilangkan stres dan kecemasan yang berkaitan dengan masa lalu dan masa depan, dan menggantinya dengan kebahagiaan dan kedamaian yang berasal dari hidup dalam momen ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat memperkuat kekuatan pikiran Anda dan mencapai kedamaian batin yang lebih besar.